Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan. Sesuai dengan jadwal pada siang hari ini, nanti kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh sistem online. Materi yang nanti akan kita bahas yaitu pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan. Sebelum Pak Guru melanjutkan untuk pembahasan materi ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa untuk materi pada tingkat yang ke-11 ini, nanti kalian akan mendapatkan 10 modul yang terbagi menjadi 2 semester. Semester yang pertama kalian akan mendapatkan 5 modul, dan semester yang kedua kalian akan mendapatkan 5 modul. Salah satu modul diantaranya yang kalian dapatkan akan kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Nanti kita bisa mendiskusikannya, nanti kita bisa membicarakannya, bagaimana materi-materi yang akan kita bahas bersama-sama ini. Baiklah, kita mulai saja untuk modul yang ke-11. Ya, ini saya sebut modul yang ke-11 karena pada tingkat yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan 10 modul. Modul yang ke-11 adalah wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu 3.11.1 nanti kalian harus bisa mendeskripsikan konsep wawasan Nusantara. Ini ya, mendeskripsikan konsep wawasan Nusantara. Kemudian indikator yang berikutnya 3.11.2 mendefinisikan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ketiga, 3.11.3 mengklarifikasikan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, 3.11.4 menelaah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan kreativitas, kritik komunikatif, dan kolaboratif, diharapkan kalian mampu yang pertama mendeskripsikan konsep wawasan Nusantara, mendeskripsikan fungsi dan tujuan wawasan Nusantara, yang ketiga, mengklasifikasikan aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara, yang keempat, menelaah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara. Yang kelima, mempresentasikan hasil telaah terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia
Dan yang keenam adalah membuat laporan tertulis hasil telaah terkait pentingnya wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, kita akan mulai dari bagaimana kita bisa mendeskripsikan konsep wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini ada 3 hal yang perlu kalian perhatikan. Ada yang dinamakan wawasan nasional, ada yang dinamakan dengan hakikat wawasan kebangsaan, dan ada yang dinamakan dengan wawasan Nusantara. Apa yang dinamakan wawasan nasional? Cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada falsafah dan ideologi yang dianutnya sejarah dan lingkungan alamnya. Makanya tiap-tiap bangsa yang ada di dunia ini tentunya akan memiliki cara pandang yang berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa yang lain. Karena apa? Karena didasarkan pada falsafah atau ideologi. Sedangkan yang dimaksud dengan ideologi yang sekarang banyak dianut oleh berbagai bangsa itu bermacam-macam. Ada ideologi komunis, ada ideologi liberalis, dan yang lebih istimewanya lagi adalah ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini satu-satunya ideologi yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila ini dijadikan sebagai pedoman, dijadikan sebagai petunjuk, ya, arah dan tujuan di dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dan kegiatan-kegiatan, khususnya adalah di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Ini wawasan nasional. Apa sebenarnya wawasan nasional ini bagi setiap bangsa? Berbicara mengenai fungsi daripada wawasan nasional yang dimiliki oleh setiap bangsa di sini tidak lain adalah untuk menjamin keberlangsungan kehidupan suatu bangsa, di mana setiap bangsa mempunyai wawasan nasional. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep atau cara pandang atau wawasan nasional yang tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayahnya serta jati diri bangsa itu. Jadi ini fungsi daripada wawasan nasional amat sangat luas sekali. Di samping untuk menjaga keberlangsungan hidup suatu bangsa, di dalamnya juga adanya wawasan nasional ini adalah untuk menjaga jati diri atau yang sering disebut dengan istilah kepribadian. Kemudian yang kedua yaitu hakikat wawasan kebangsaan. Hakikat wawasan kebangsaan ini merupakan cara pandang suatu bangsa terhadap prinsip-prinsip dasar kebangsaan yang menjadi ciri atau identitas kepribadian bangsa tersebut. Maka tadi sudah saya katakan, wawasan nasional yang dimiliki oleh setiap bangsa berbeda-beda karena berdasarkan pada falsafah dan ideologi yang berbeda-beda. Maka di dalam hakikat wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh suatu bangsa pun berisi berbagai macam prinsip-prinsip dasar kebangsaan yang menjadi ciri atau identitas kepribadian bangsa tersebut. Contohnya bagi bangsa Indonesia, ya, kita mengambil dari nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila. Maka di dalam ideologi Pancasila inilah banyak tercermin berbagai macam nilai-nilai yang merupakan identitas kepribadian yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sehingga kita bisa membedakan antara bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa yang lain melalui identitas yang bersumberkan kepada nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila. Oleh karena itu, sebelum kita membicarakan tentang wawasan Nusantara, ya harus kita kaitkan terlebih dahulu dengan hakikat wawasan kebangsaannya.
Kemudian yang ketiga adalah wawasan Nusantara, cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, sejarah dan lingkungannya. Ini yang ketiga, wawasan Nusantara. Sehingga dengan adanya wawasan Nusantara ini, bagi bangsa Indonesia sudah tahu bagaimana arah dan tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Makanya amatlah sangat penting adanya wawasan Nusantara ini bagi bangsa Indonesia, sehingga ada beberapa alasan wawasan Nusantara menjadi wawasan kebangsaan Indonesia. Ini ada 4 alasan yang harus kalian perhatikan. Alasan yang pertama adalah apabila ditinjau secara ideologis konstitusional. Kalau ditinjau secara ideologis konstitusional, bangsa Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena isi daripada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini substantifnya sesuai dengan keselarasan dan keinginan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, serta keberadaan kemajemukan yang ada pada diri bangsa Indonesia. Kita sebagai masyarakat yang homogen, masyarakat yang berbeda-beda, perbedaan suku, perbedaan adat istiadat, perbedaan budaya, perbedaan agama. Berbagai macam perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini dapat teratasi dengan adanya ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini secara ideologi alasan yang pertama. Kemudian alasan yang kedua, kita bisa melihat secara kewilayahan. Kita ketahui bahwa bangsa Indonesia ini ya memiliki wilayah yang luas dan terdiri dari pulau-pulau yang berada di 2 benua. Ada benua Asia dan juga ada benua Australia. Ada 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan adanya posisi yang seperti inilah, maka wilayah Indonesia menempati posisi yang sangat strategis di dalam kancah pergaulan dunia, yang sangat menguntungkan bagi bangsa Indonesia. Contohnya adanya peran yang begitu luas tentang adanya Selat Malaka. Ini yang kedua, yaitu secara kewilayahan. Adapun alasan yang ketiga adalah berkaitan dengan adanya tatanan sosial budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yang tadi sudah saya singgung, di mana tatanan kehidupan masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang homogen, masyarakat yang berbeda-beda, masyarakat yang di dalamnya ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini bukan merupakan suatu permasalahan. Justru dengan adanya perbedaan-perbedaan inilah bisa dijadikan sebagai khasanah kekayaan bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat adalah secara kesejarahan, secara historis, ya. Alasan yang keempat secara historis. Kita bisa membaca di dalam catatan-catatan sejarah kita bagaimana nenek moyang kita pada masa zaman kerajaan-kerajaan dulu. Kita kenal adanya kerajaan Sriwijaya, kita kenal adanya kerajaan Majapahit yang begitu luas wilayahnya, kekuasaannya. Ini merupakan faktor yang keempat. Ternyata nenek moyang kita saja sudah begitu luas, ya, wilayah-wilayah yang dimilikinya pada masa zaman kejayaan, masa-masa kerajaan zaman dulu. Ini alasan yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, di antaranya faktor geografis. Faktor ini didasarkan pada wilayah Indonesia yang terdiri atas kepulauan. Pulau-pulau dalam wilayah Indonesia tersebut dari Sabang sampai Merauke. Semua ini merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh, sedangkan lautan di antara pulau-pulau itu dalam konsep wawasan Nusantara berfungsi sebagai laut penghubung, bukan pemisah. Ini faktor geografis. Yang kedua adalah faktor geopolitik dan geostrategis.
Faktor ini mendasarkan pertimbangan politik dan strategi negara pada aspek geografi Indonesia. Dengan demikian, negara Indonesia yang berada dalam posisi geografisnya itu harus mempunyai prinsip-prinsip atau strategi politik apa yang harus dilakukan. Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor perkembangan wilayah. Ini memberikan gambaran tentang perkembangan wilayah Indonesia sejak merdeka hingga sampai saat sekarang ini. Ini faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Kemudian fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Ini jelas tujuan adanya wawasan Nusantara ini adalah sebagai motivasi, dorongan, pedoman, serta rambu-rambu dalam menentukan segala tindakan. Ada fungsi yang ke dalam dan ada fungsi yang ke luar. Fungsi yang ke dalam adalah untuk mewujudkan kesatuan dalam setiap aspek kehidupan bangsa, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Tujuan keluar adalah untuk ikut serta mewujudkan kebahagiaan, ketertiban, perdamaian seluruh umat manusia. Aspek Trigatra dan Pancagatra dalam wawasan Nusantara ini, yang pertama adalah aspek Trigatra atau tiga aspek alamiah. Yang dimaksud dengan Trigatra atau tiga aspek alamiah adalah meliputi aspek-aspek suatu gatra yang memang sudah melekat pada negara itu. Oleh karena itu, maka unsur-unsurnya tidak pernah sama untuk setiap negara. Contohnya geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Ketiga aspek alamiah tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat relatif, tetap, atau statis. Ini aspek yang pertama. Kemudian aspek yang kedua, yaitu yang dinamakan dengan Pancagatra. 5 aspek sosial. Yang dimaksud dengan Pancagatra atau 5 aspek sosial ini adalah aspek-aspek kehidupan nasional yang menyangkut kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, ikatan-ikatan, aturan-aturan, dan norma-norma tertentu. Yang termasuk di dalamnya aspek Pancagatra ini meliputi ada ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Kelima aspek tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis. Artinya yang bersifat dinamis ini bisa berubah-ubah. Ideologi mungkin masing-masing bangsa, masing-masing negara bisa berubah-ubah dari satu ideologi kepada ideologi yang lain. Politik, ini setiap 5 tahun kita juga berubah situasi dan kondisi politiknya. Kemudian ekonomi pun juga berubah-ubah, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Kemudian yang ketiga adalah hubungan antara Trigatra dan Pancagatra. Ini memiliki hubungan timbal balik yang erat dalam bentuk korelasi dan interdependensi. Hubungan ini merupakan satu kesatuan yang bulat dan dinamakan astragatra. Ketahanan nasional Indonesia bukan merupakan suatu penjumlahan ketahanan segenap gatranya, melainkan suatu resultan keterkaitan yang integratif dari kondisi-kondisi dinamik kehidupan bangsa di dalam seluruh aspek kehidupannya. Maka ketahanan nasional ini adalah merupakan suatu kondisi dinamis yang dimiliki oleh setiap bangsa di dalam menghadapi berbagai macam ancaman-ancaman, baik itu ancaman yang datangnya dari dalam negeri maupun ancaman yang datangnya dari luar negeri. Kemudian, bagaimanakah peran serta warga negara dalam mendukung implementasi wawasan Nusantara? Yang pertama, mendukung persatuan bangsa. Ini perlu adanya partisipasi yang dilakukan oleh kita semua sebagai bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan adanya kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ataupun di atas kepentingan golongan. Ini
mendukung persatuan bangsa. Yang kedua adalah berkemanusiaan yang adil dan beradab. Dan yang ketiga, mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu atau golongan. Yang keempat, mendukung upaya untuk mewujudkan suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Ini peran serta warga negara kalau kita perhatikan implementasi yang diambil dari nilai-nilai yang ada di dalam falsafah ideologi kita, yaitu falsafah Pancasila. Karena fungsi daripada Pancasila ini memiliki peran dan fungsi yang sangat banyak sekali. Salah satunya diantaranya Pancasila bisa dijadikan sebagai dasar negara, Pancasila juga bisa dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Demikian untuk pertemuan pada siang hari ini, dan saya mengharapkan kepada kalian untuk selalu meningkatkan belajar dan belajar terus, jangan sampai kendor, walaupun memang proses pembelajaran yang kita lakukan ini masih dalam menggunakan sistem daring online, belum menggunakan sistem tatap muka. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita bisa bertemu kembali pada jadwal materi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 20 menit apa sih?